the coming of our Lord. Tidaklah haiping Amen. But he's coming to the Jordan as the representative of heaven. He's holding John Baptista. The high peak heaven. Jesus took away the sin. Oh, the world all at once. Heaven, the judgment of sin died. Menyangkal pikiran Anda sendiri. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 19. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal,
Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Jenderal Naaman harus membuang pikiran dagingnya sendiri. Hari ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda apa yang harus kita semua ketahui untuk menjalani iman kita. Tertulis di sini dalam pembacaan kitab suci hari ini bahwa Jenderal Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya oleh Elisa, seorang hamba Allah. Naaman adalah komandan tentara Raja Syria, dan meskipun dia adalah orang yang sangat dihormati, yang memberikan kontribusi besar bagi kerajaannya, dia juga seorang penderita kusta. Saat itu penyakit kustanya semakin parah, sehingga dia berjuang untuk menjalani kehidupan pernikahan yang normal atau mengurus urusan keluar kerajaan. Di rumahnya pada waktu itu ada seorang gadis muda dari Israel yang bekerja di rumah tangganya sebagai budak yang dibawa oleh tahanan. Dan gadis Ibrani ini memberitahu istri Naaman bahwa jika hanya tuannya yang bisa pergi dan melihat seorang nabi di Israel, dia pasti akan sembuh dari penyakit kustanya. Setelah mendengar kabar baik ini, dia pergi ke Israel sebagai upaya terakhir, dan seperti kebiasaannya, dia membawa surat pribadi Raja Syria kepada Raja Israel. Raja Israel kemudian mengirim Naaman ke hamba Allah Elisa. Dalam perjalanannya untuk menemui Elisa, Naaman melewati banyak kecemasan dan pengharapan. Dengan berpikir, jika orang ini benar-benar hamba Allah yang mampu, dia akan segera meletakkan tangannya di atas tubuh saya, berdoa untuk itu dan menyembuhkan saya. Dia juga akan memperlakukan saya dengan sangat hormat dan ramah. Namun, bertentangan dengan pemikirannya, Elisa hanya memberikan instruksi melalui utusannya dengan berkata kepada Naaman, "Pergi dan mandilah di sungai Yordan 7 kali." Panglima Naaman terkejut dengan pendekatan ini dan menjadi sangat tersinggung setelah mendengar ini oleh utusan ini. Marah dengan amarah dan kekecewaan, Naaman bergumam pada dirinya sendiri, Elisa ini bahkan tidak repot-repot datang sendiri untuk menerima panglima tentara kekuatan besar. Dia mengabaikan saya dan posisi penting saya dan baru saja mengirimkan utusannya untuk memberitahu saya bahwa saya harus pergi ke sungai Yordan dan membasuh diri 7 kali di dalamnya. Apakah dia mengira saya datang sejauh ini hanya untuk membasuh diri di sungai di Israel karena tidak ada sungai di Syria? Benar-benar sampah dalam hal ini. Abana dan Parpar di Syria 100 kali lebih baik dari sungai Yordan yang kotor ini. Sungai Yordan hanya mengalir seperti sungai sungguhan ketika ada banjir. Jika tidak, sungai itu hanya sungai kecil yang berkelok-kelok. Beraninya dia menyuruh saya membasuh tubuh saya di air sungai Yordan yang berlumpur ini. Apakah dia pikir saya tidak punya sungai lain? Saya tidak tahan membayangkan saya yang membasuh diri di sungai yang begitu kotor. Betapa kasar dan tidak sopannya. Mari kita pulang.
kita akan kembali dengan tentara Syria dan melenyapkan seluruh negeri ini." Namun, hamba Naaman yang menemaninya menasihati dia untuk lebih mendengarkan Elisa, memohon kepadanya, "Panglima Naaman, jika hamba Allah menyuruhmu melakukan sesuatu yang lebih sulit, bukankah kamu akan melakukannya? Tidak sulit untuk membasuh dirimu di sungai Yordan. Karena Elisa menyuruhmu melakukan sesuatu yang sangat sederhana, mengapa tidak melakukannya saja? Karena engkau ingin menyembuhkan penyakitmu, tidakkah seharusnya engkau bersedia melakukan apapun yang Elisa perintahkan? Bahkan jika itu jauh lebih sulit dari ini. Jadi, tolong lakukan seperti yang Elisa katakan. Jika tidak berhasil, maka kami dapat mempertimbangkan pilihan kami dan memutuskan apakah kami harus kembali dengan tentara kami dan menyerang Israel." Setelah mendengarkan nasihat para pelayannya, Naaman berubah pikiran dan pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan dirinya ke dalam sungai 7 kali. Sampai ke-6 kalinya dia mencelupkan tubuhnya ke sungai Yordan, dia masih penuh kusta. Namun, ke-7 kali dia mencelupkan tubuhnya, penyakit kustanya sudah hilang, sembuh total. Karena penyakit kusta, dagingnya telah membusuk dan luka tangis di kulitnya telah mengalir deras. Tetapi dia sekarang benar-benar sembuh dan tubuhnya menjadi lembut dan bersih seperti anak kecil. Setelah sembuh total dari penyakit kusta di sungai Yordan, Jenderal Naaman kembali kepada Elisa dan berkata, "Hanya Allah Israel yang adalah Allah yang benar. Terimalah harta ini sebagai pemberian terima kasihku kepadamu." Tetapi Elisa menolak dengan berkata, "Sama sekali tidak. Aku tidak akan menerima apapun darimu." Meskipun upaya Naaman mendesak Elisa untuk menerima pemberiannya, dia menolak untuk menerima pemberian apapun darinya. Jadi Naaman berkata kepada Elisa, "Aku akan kembali ke rumahku. Aku memiliki permintaan untuk dibuat. Tolong izinkan aku mengambil sebagian tanah dari sini. Setelah aku kembali ke negaraku, aku tidak akan menyembah dewa lain selain Tuhan Allah." Elisa menyetujui permintaannya. Naaman kemudian berkata, "Maafkan aku untuk satu hal yang mengganggu ini. Rajaku menyembah berhala di kuil Rimon. Aku harus membantunya saat dia membungkuk di hadapan para berhala. Jadi aku tidak punya pilihan selain membungkuk bersamanya." Elisa kemudian berkata kepadanya, "Pergilah dengan damai." Dan kita melihat Alkitab berkata, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Dengan ini, berkat rohani Panglima Naaman telah berakhir. Jelas sekali bahwa Naaman menerima anugerah kesembuhan dari Allah dengan mendengarkan dan mentaati firman-Nya dari Elisa, seorang hamba Allah. Bagi penderita kusta, tidak ada anugerah Allah yang lebih besar dari kesembuhan dari penyakit yang sangat melemahkan ini. Ini juga menunjuk kepada pengampunan dosa yang Anda dan saya terima. Ini adalah simbol dari kenyataan bahwa kita telah menerima pengampunan dosa sekali dan untuk selamanya dengan percaya kepada kebenaran Yesus Kristus. Kita harus memperhatikan kata-kata ini. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, yang memiliki arti, meskipun Naaman tidak pergi jauh dari Elisa, kehidupan imannya sekarang telah berakhir.
Ini berarti bahwa kita harus menyangkal pikiran kita sendiri ketika datang ke kehidupan iman kita. Satu hal yang harus kita ketahui dan pahami dengan baik dalam hal menjalani iman kita adalah menyangkal pikiran kita. Sekarang setelah kita menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, apa yang harus paling kita perhatikan dan ingat? Ini adalah satu hal. Kita harus menyangkal pikiran daging kita dan mengikuti firman Allah dengan iman. Bukankah benar bahwa pikiran daging muncul jauh lebih banyak dari dalam diri kita daripada kehendak Allah? Pikiran nafsu daging berlimpah di dalam diri kita semua. Bukankah benar juga bahwa Anda memiliki hikmat dan rencana kedagingan yang jauh lebih banyak daripada kehendak Allah? Pikiran duniawi kita terus bermunculan tanpa henti dan mencoba membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi kita harus mengalahkan pikiran seperti itu dengan memutuskan di dalam diri kita untuk mengikuti hanya kebenaran Allah. Pikiran daging adalah musuh terbesar kita yang bisa membawa kehancuran bagi kita. Masalah yang kita hadapi setiap hari adalah tidak mudah untuk menyangkal pikiran kita sendiri. Ini karena sebelum kita menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita tidak pernah mengalami atau menyangkal pikiran daging, tidak sekalipun. Tetapi begitu kita menerima pengampunan dosa, kita harus mulai menyangkal pikiran kedagingan kita dari waktu ke waktu. Hanya ketika kita mulai menyangkal pikiran daging kita dapat mulai menjalani iman kita. Jika ada orang yang hidup menurut pikiran dagingnya sendiri, maka kehidupan iman seperti itu pasti akan berakhir seperti yang dialami Jenderal Naaman. Oleh karena itu, setiap kali kita tersesat, kita harus merenungkan dan memikirkan kebenaran Allah dan segera berbalik. Selama kebaktian kebangunan rohani kami yang terakhir, Nyonya Hong menghadiri pertemuan ini. Dia ada di sini bersama kita hari ini di kebaktian ibadah kita. Di masa lalu, Nyonya Hong menghadiri sebuah gereja yang agak semarak yang menjalankan apa yang disebut kebaktian terbuka, di mana jemaah membuat segala jenis suara keras dan mengekspresikan diri mereka selama kebaktian ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat senang datang ke pertemuan gereja kami di mana hanya firman Allah yang diberitakan dengan tenang. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa selama beberapa tahun terakhir dia telah melakukan apapun yang dia ingin lakukan dalam kehidupan imannya. Tetapi sekarang dia melihat hal-hal secara berbeda di mana orang-orang kudus di gereja Allah yang telah menerima pengampunan dosa bekerja melayani Allah dengan tertib. Yesus adalah Allah yang benar. Menjadi benar adalah tidak memiliki kepalsuan apapun. Kebenaran selalu menang atas kebohongan. Kebenaran dipisahkan dari apa yang tidak benar. Itulah mengapa Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kita harus percaya kepada firman Yesus yang berbicara dan mentaatinya sepenuhnya. Kita kemudian bisa dilepaskan dari rantai setan yang telah mengikat kita sebelumnya, sehingga tidak akan pernah lagi dirantai oleh iblis dalam hidup kita. Ini karena kita sekarang bisa mengikuti Allah dan menerima berkat-Nya dalam hidup kita. Maka menjadi mungkin bagi kita untuk tidak lagi hidup sebagai budak iblis lagi. Seperti ini,
Karena Allah yang benar jauh lebih berkuasa daripada kepalsuan apapun, Yesus ingin kita percaya kepada firman Allah dan mengikutinya dengan iman. Ketika sampai pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang sebenarnya, kita mungkin mengikutinya atau tidak. Tetapi ketika berbicara tentang firman Allah yang benar, kita harus percaya dan menjaganya persis seperti apa adanya. Firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah adalah kehidupan yang benar dan kebenaran yang tidak berubah yang menuntun ke tempat yang tepat. Karena itu, kebenaran tidak pernah bisa dirusak. Jadi, sangat penting bagi Anda dan saya untuk menyadari hal yang sangat penting ini, bahwa setelah kita menerima pengampunan dosa, hal yang paling kita geluti adalah pikiran daging kita. Itu adalah pikiran kita sendiri, kelemahan kita sendiri, harga diri kita, ego kita yang menyebabkan kesulitan terbesar dalam kehidupan iman kita. Dengan kata lain, perjuangan kita yang paling sulit adalah dengan tidak ada orang lain selain kita, hati dan keyakinan kita sendiri. Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Sungguh, yang kita yakini bukanlah pikiran kita sendiri, melainkan kepada firman Allah yang adalah kebenaran. Setiap keyakinan memiliki objek keyakinannya sendiri. Keyakinan adalah tentang mempercayai objek ini dan mematuhinya. Sekarang setelah kita menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada firman Allah, yang harus paling kita waspadai tidak lain adalah pikiran kita sendiri. Alkitab mencatat, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Namun, Alkitab tidak membuat catatan lebih lanjut tentang Panglima Naaman. Ini menyiratkan bahwa dia akhirnya kehilangan iman sejati yang dia miliki untuk sementara waktu, dan sebagai akibatnya, dia juga kehilangan nyawanya. Rekan seiman terkasih, ketika kita meninggalkan Allah dan Injil air dan roh, kita tidak pergi sejauh itu pada awalnya. Dengan kata lain, kita tidak langsung menolak Allah dan Injil air dan roh dan langsung meninggalkannya. Sebaliknya, saat pertama kali kita berangkat, kita melakukannya sedikit demi sedikit. Kita mengambil satu langkah menjauh dari Allah, berbalik dan melihat ke belakang, dan kemudian mengulangi prosesnya beberapa langkah lagi. Tanpa disadari, kita akhirnya begitu jauh dari Allah sehingga tiba-tiba kita tidak ada hubungannya lagi dengan Allah. Kata dosa diucapkan hamartia dalam bahasa Yunani yang berarti meleset dari target. Dengan kata lain, dosa seperti anak panah yang ditujukan pada target tertentu tetapi akhirnya meleset begitu saja. Lalu apa arti dosa manusia? Artinya kehilangan kehendak Allah. Allah telah menjadikan kita umatnya sendiri dengan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan membuat kita tidak berdosa. Allah ingin tinggal di antara kita selamanya di kerajaannya. Ini adalah kehendak Allah. Dengan kata lain, keinginan Allah adalah untuk mengubah kita menjadi anak-anaknya sendiri. Kita yang percaya kepada kebenaran Yesus Kristus. Dan Dia ingin mencurahkan semua berkat surga ke atas kita yang telah menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan seseorang untuk menerima berkat-berkat ini adalah mentaati kehendak Allah dan percaya kepada pekerjaan benar yang Yesus selesaikan di bumi ini. Namun meskipun demikian, banyak orang berpikir bahwa mereka tidak harus percaya kepada kebenaran Allah. Ini jelas merupakan kesalahan besar. Terlalu banyak orang berpikir, yang penting bagi saya adalah menjalani kehidupan yang benar secara moral.
Tidak peduli apa yang saya yakini, saya bisa percaya kepada Buddhisme selama saya menjaga etika saya. Saya akan pergi ke surga. Mengapa saya harus percaya kepada kebenaran Yesus secara khusus seperti yang Anda katakan? Namun, rekan seiman terkasih, untuk menjalani hidup Anda dalam iman menurut pikiran manusia Anda sendiri adalah kehilangan kehendak Allah sepenuhnya. Itulah tepatnya yang dikatakan Alkitab tentang dosa. Pikiran manusialah yang membentuk dosa di hadapan Allah. Untuk tetap bersikeras kepada pikiran kita sendiri adalah melakukan dosa terbesar di hadapan Allah. Karena alasan inilah Tuhan berkata di dalam Alkitab, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Matius 16 ayat 24. Ketika berbicara tentang menjalani kehidupan iman kita setelah dibebaskan dari dosa-dosa kita, menyangkal pikiran kedagingan kita sendiri menjadi sangat diperlukan. Bahkan hari ini, saya masih memiliki banyak pemikiran saya sendiri yang harus saya tolak. Jadi saya menyangkal diri saya berulang kali dan dari waktu ke waktu. Ada kalanya pikiran saya tidak sesuai dengan firman Allah. Jika saya masih melanjutkan menurut pikiran daging saya sekalipun kenyataan ini, maka saya akan berdiri melawan kehendak Allah. Jadi, setiap kali pikiran saya tidak sesuai dengan kehendak Allah, saya menyangkalnya dengan tegas. Saya tidak bergantung kepada gaya saya sendiri. Rekan seiman terkasih, saya percaya bahwa Anda semua telah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Lalu, apa yang harus Anda dan saya perhatikan selama sisa hidup kita? Itu adalah keharusan untuk menyangkal diri kita sendiri di hadapan Allah. Kehidupan beriman adalah tentang menyangkal diri sendiri di hadapan firman Allah sampai hari Tuhan datang kembali. Di kemah pelatihan pemuridan minggu lalu, kami sangat diberkati oleh firman Allah. Tetapi bahkan setelah ini, pikiran kedagingan kami masih terus berdatangan. Bahkan pada saat ini, kita memiliki pikiran duniawi yang tidak terhitung jumlahnya yang bergolak di dalam hati kita. Anda dan saya telah menemukan anugerah Allah dan merasakannya. Tetapi jika kita ingin merasakan lebih banyak rahmat, maka kita harus tahu bagaimana menyangkal pikiran kita sendiri setiap menit, setiap hari. Beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa Anda cukup puas dengan rahmat yang telah Anda terima, tetapi agak sulit untuk mengikuti Tuhan dengan sikap berpuas diri seperti itu. Hanya ketika kita menyangkal diri di hadapan Allah, kasih karunia Allah memenuhi hati kita untuk memungkinkan kita mengikuti Dia. Hanya dengan begitu kita dapat menerima semua berkat yang Allah berikan kepada kita. Pelajaran pembacaan kitab suci hari ini. Bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kita semua, termasuk para hamba Allah, bahwa kita semua dapat mengikuti Tuhan sampai hari Dia datang kembali, hanya jika kita menyangkal diri kita sendiri. Anda dan saya harus menyangkal diri kita sendiri. Apakah Anda sudah melakukannya? Mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah
tidak pernah menyangkal pikiran kedagingan mereka sepanjang hidup mereka. Ada pepatah lama di Korea yang berkata, anak yang terlalu dimanjakan akan mencabut jenggot kakeknya. Artinya, jika Anda terlalu memanjakan dan memanjakan anak-anak Anda, pada akhirnya mereka akan menjadi sangat busuk dan narsis sehingga tidak akan menghormati otoritas siapapun. Jadi keluarga yang bereputasi baik mendidik anak-anak mereka dengan batasan yang ketat. Demikian pula, jika kita orang yang percaya kepada Injil air dan Roh melakukan segala sesuatu menurut pikiran daging kita, pada akhirnya kita akan menantang kehendak Allah. Meskipun kita masih anak-anak Allah, tetapi kecuali kita mengendalikan diri kita sendiri, kita tidak dapat hidup dengan cara yang layak menjadi anak-anak Allah. Abraham melahirkan Ismail dan Ishak. Namun, meskipun Ismail adalah anak Abraham, dia diusir dari keluarga karena dia dikandung karena ketidaktaatan. Jadi Allah mengenali Ishak yang diperanakkan menurut firman-Nya dan sebagai satu-satunya ahli waris sah Abraham. Kami memanggil mereka yang mampu membuang pikiran mereka dan mengikuti Tuhan dengan percaya kepada kebenaran Allah, orang-orang beriman. Karena itu, agar kita menjadi pekerja sejati Allah, pertama-tama kita harus menyangkal pikiran daging kita. Sekarang kita telah menerima pengampunan dosa. Jika kita ingin mengikuti kebenaran Allah dan menerima semua berkat-Nya di dalam hidup kita, kita harus menyangkal pikiran kita sendiri tanpa gagal. Hanya jika kita menyangkal pikiran kita, barulah kita bisa menjalani kehidupan iman yang benar. Hal pertama yang harus kita lakukan setelah kita menerima pengampunan dosa, yang juga merupakan hal tersulit untuk dilakukan, adalah menyangkal pikiran kita. Kita harus menyangkal pikiran daging kita tanpa gagal jika kita ingin mengikuti Tuhan dengan benar. Ini adalah perintah Tuhan. Bahkan tidak ada jejak pemikiran manusia ketika berhubungan dengan perintah Tuhan. Iman yang benar dan benar adalah tentang menyangkal pikiran kita di hadapan Allah dan hanya mentaati kebenarannya. Jadi, dengan menyadari hal ini, marilah kita semua menyangkal diri kita sendiri setiap hari dan menjalankan iman kita dengan sesungguhnya. Saya akan mempersingkat khotbah saya hari ini agar tidak membuat Anda lelah. Di tenda pemuritan minggu lalu, saya meminta saudara Byung Ki An untuk melayani di kelas Injil, tetapi dia enggan untuk melakukan ini. Dia tampak lelah karena banyak pertempuran rohani yang harus dia lawan dengan para pendatang baru. Mungkin perlu waktu seminggu lagi sebelum dia bisa pulih. Saudara Jaemon Ha yang memberikan kesaksian keselamatannya beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa dia tidak dapat lagi menghadiri gereja Allah. Itu semua karena dia tidak bisa menyangkal pikirannya sendiri. Dia perlu berbalik secepat dan percaya dan mematuhi kebenaran Allah sebelum terlambat. Adakah orang yang telah menerima pengampunan dosa
mengetahui kehendak Allah, bertemu dengan kebenarannya setelah tinggal di gereja, masih menerima berkat Allah setelah pergi? Tidak, tentu saja tidak. Orang-orang seperti itu akan mulai kehilangan waktu mereka dengan orang-orang benar, bahkan lebih. Tetapi apa yang akan terjadi jika mereka menyangkal pikiran mereka di hadapan Allah? Setiap orang yang menyangkal pikirannya dan mengikuti Allah akan menerima berkat yang melimpah darinya. Mereka yang menyangkal pikirannya akan menerima rahmat Allah yang berlimpah. Tetapi mereka yang menolak untuk menyangkal pikiran mereka tidak dapat menerima berkat Allah. Allah telah menyimpan berkat surgawi terutama bagi mereka yang mencari kehidupan yang benar. Kepada siapa berkat-berkat ini dilimpahkan? Semua berkat ini dianugerahkan kepada mereka yang menyangkal pikiran daging mereka dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Semua harta yang disimpan di kerajaan surga adalah milik mereka yang menyangkal diri. Anda telah menerima pengampunan dosa. Apakah itu benar? Kalau begitu, sangkalah diri Anda sendiri. Mengapa begitu banyak orang tidak dapat menerima pengampunan dosa bahkan setelah mendengar Injil? Itu semua karena mereka penuh dengan pikirannya sendiri dan tidak menyangkal diri sendiri. Jika mereka mau menyangkal pikiran mereka sendiri, maka mereka akan segera menerima pengampunan dosa. Tetapi sama sekali tidak mudah untuk menyangkal diri sendiri. Jadi menerima berkat Allah juga tidak mudah. Yesus berkata, "Siapapun yang ingin mengikuti aku harus menyangkal dirinya sendiri." Menyangkal diri sendiri berarti menyangkal keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, rencana kita sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi semua ini adalah hal yang paling kita hargai dan pegang paling dekat di hati kita. Jadi tidak heran jika kita merasa begitu sulit untuk menyangkal diri kita sendiri. Menyangkal diri sendiri seperti meninggalkan hidup seseorang. Inilah alasan mengapa Yesus berkata, "Jika ada yang ingin datang kepadaku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sederhananya, menyangkal diri sendiri adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Itu berarti menyerahkan hidup seseorang untuk mengikuti Tuhan. Hanya orang seperti itu yang bisa mengikuti Tuhan. Jadi, sementara saudara dan saudari yang imannya bertumbuh sejak pertama menerima pengampunan dosa dapat mengikuti Tuhan dengan baik, mereka yang menerima pengampunan dosa baru-baru ini merasa sangat sulit karena banyak pertanyaan dan keraguan muncul ketika mereka mendengar firman, dan reaksi pertama mereka adalah menentang. Itulah mengapa orang percaya baru harus segera dipelihara dan dipelihara terus-menerus setelah mereka menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali. Mereka yang merupakan bayi rohani harus dirawat dengan susu rohani sesering mungkin. Tetapi apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka tidak menghadiri kebaktian gereja selama lebih dari seminggu? Mereka pasti akan jatuh kembali ke dalam pikiran mereka sendiri, dan karena itu melupakan semua tentang firman yang telah mereka dengar. Mereka mungkin datang ke gereja seminggu sekali untuk mendengarkan firman, tetapi ketika mereka kembali ke rumah mereka untuk melupakan semuanya selama sisa minggu itu. Jadi, bagi orang-orang percaya baru, tahun pertama adalah tahun terpenting.
Setelah menginjak usia 1 tahun, anak sudah bisa mulai berjalan. Saat itu mereka mampu melakukan berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya ketika mereka baru saja lahir. Mereka sekarang bisa mulai makan makanan padat. Mereka bisa mengambil barang-barang. Mereka bisa meminta lebih banyak makanan. Dan mereka bahkan bisa berbuat ulah. Jadi ketika Anda melihat diri Anda sendiri, Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah Anda telah mencapai usia dewasa secara rohani? Anda harus tahu apakah Anda perlu diberi makan terus-menerus sesering mungkin. Dan apakah Anda perlu menyangkal diri sendiri atau tidak? Hasilnya sangat berbeda bagi mereka yang hidup dengan pengetahuan ini dan mereka yang hidup tanpa pengetahuan. Jadi saya mengingatkan Anda semua untuk menyadari hal ini. Begitu Anda menyangkal diri sendiri dan mengikuti Tuhan selama beberapa tahun, banyak hal indah akan mulai terjadi pada Anda dan iman Anda akan mulai tumbuh secara eksponensial. Meskipun pada awalnya sulit untuk mengikuti Tuhan, sekali Anda melakukannya selama beberapa tahun, itu akan menjadi jauh lebih mudah. Itu karena jika Anda membuat kebiasaan menyangkal diri sendiri, itu akan berubah menjadi kebiasaan Anda. Para pendahulu iman Anda terkadang meminta Anda untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Ketika Anda membandingkan pemikiran Anda dengan pemikiran para pemimpin gereja, Anda akan menyadari bahwa pemikiran Anda jauh dari pemikiran mereka. Anda menjadi nomor satu saat Anda sendiri, tetapi ketika para pemimpin gereja terlibat, Anda merasa seperti Anda yang terakhir. Ini juga berlaku untuk para pemimpin gereja. Mereka mungkin juga berpikir sendiri bahwa mereka nomor satu, tetapi ketika mereka membandingkan diri mereka dengan firman Tuhan, mereka menjadi yang terakhir. Jadi kita semua tidak punya pilihan selain menyangkal diri kita sendiri. Orang bijak menyangkal dirinya sendiri, bukan? Tetapi Anda mungkin berpikir sendiri di sini. Pendeta Jong menasihati saya untuk menyangkal diri saya sendiri, tetapi bagaimana saya bisa melakukannya ketika saya merasa saya benar? Jika Anda berpikir Anda sangat pintar dan baik, cobalah membaca firman Allah. Dan cobalah dengarkan apa yang saudara dan saudari Anda katakan kepada Anda. Kemudian periksalah pikiran Anda dan nasihat mereka dengan cermat untuk melihat siapa yang sebenarnya benar. Meskipun menurut Anda pikiran Anda sendiri benar, Anda tetap harus menyangkal diri sendiri. Hanya karena Anda tidak memiliki pemahaman penuh tentang hal-hal rohani sehingga Anda berpikir bahwa Anda benar, padahal kenyataannya tidak demikian. Saya tidak bisa benar-benar menekankan betapa pentingnya bagi Anda untuk menyangkal diri sendiri. Ketika Anda masih belum dewasa secara rohani, tidak banyak alasan bagi Anda untuk menyangkal pikiran Anda. Itu karena ketika Anda masih terlalu muda dalam keimanan dan para pendahulu iman Anda tidak memaksa Anda untuk menyangkal pikiran Anda. Mereka melakukan ini setelah Anda mencapai tingkat kedewasaan. Dan saat mereka melakukannya tepat waktu, itu karena mereka ingin memberi Anda lebih banyak. Oleh karena itu, begitu kita menerima pengampunan dosa, kita harus terus-menerus menyangkal diri kita sendiri di dalam kehidupan iman kita. Sangat penting bagi Anda untuk mengingat pelajaran ini, mengingatnya selalu,
dan hidup sesuai dengan itu. Ini bukan pelajaran yang ditujukan hanya kepada orang-orang kudus kita, tetapi juga untuk para pemimpin dan pelayan kita. Ketika orang-orang pandai dalam sesuatu, mereka cenderung untuk melekat pada hal itu. Dan ketika hati mereka berubah menjadi angkuh, mereka berpikir bahwa mereka adalah nomor satu, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Jadi mereka tidak mendengarkan pemimpin mereka. Rekan seiman terkasih, kita bukan nomor satu di mata Allah. Itulah mengapa Allah telah memberi kita gerejanya dan para hambanya. Hikmat yang tidak terikat dan berkat yang tidak terbatas ditemukan di gereja Allah. Alkitab berkata bahwa semua berkat di gereja ini adalah milik siapapun yang menerima firman Allah dengan iman dan mengambil kebenarannya. Saat kita melanjutkan kehidupan iman kita, kita semua harus menyangkal diri kita sendiri apapun yang terjadi. Sangat penting bagi Anda untuk menjalani iman dengan pengetahuan ini. Tolong ulangi setelah saya. Kehidupan iman saya adalah tentang menyangkal diri saya sendiri. Hal pertama yang harus kita lakukan setelah kita menerima pengampunan dosa adalah mulai menyangkal diri kita sendiri. Sampai kapan kita harus terus menyangkal pikiran kita? Kita harus menyangkal diri kita sendiri sampai hari Tuhan datang kembali. Ini adalah pelajaran penting yang diajarkan oleh pembacaan kitab suci hari ini. Jika Naaman menyangkal dirinya dan mengikuti Elisa, perjalanan imannya selanjutnya akan dicatat di dalam Alkitab. Jika Naaman telah mengikuti Allah di bawah bimbingan Elisa, Alkitab akan mencatat dia tidak hanya sebagai panglima tentara suatu bangsa, tetapi sebagai hamba kerajaan Allah yang berharga. Tetapi sebaliknya, Panglima Naaman mengikuti pikirannya sendiri dan kembali ke dirinya yang dulu. Dan itulah akhir dari dirinya. Ketidakpercayaan bukanlah sesuatu yang muncul dari suatu peristiwa besar. Sebaliknya, ketidakpercayaan datang ketika seseorang gagal untuk menyangkal dirinya sendiri dalam hal-hal kecil. Inilah bagaimana orang akhirnya meninggalkan Allah sepenuhnya. Dengan kata lain, meskipun pada awalnya Anda mungkin menyimpang dari Allah dan berjalan sesuai dengan pikiran Anda sendiri hanya beberapa langkah lagi, pada akhirnya Anda akan menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi. Dengan pengetahuan ini, marilah kita semua menyerahkan diri kita kepada bimbingan gereja bahkan dalam hal-hal kecil. Menyangkal pikiran kita sendiri, berdoa terus-menerus, dan menjalani kehidupan iman kita dengan cara yang benar ini.